Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat qiyam Ramadan, yaitu menghidupkan bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya marilah kita tawasul kepada guru-guru, kiai dan masyayikh kita agar apa yang akan kita pelajari ini bisa membawa barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membawakan bab tentang al-ihsan, yaitu berbuat baik, yang mana al-ihsan ini diisyarahkan baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadisnya Rasulullah, yang mana kalau kita mau berpegangan dengan al-ihsan ini, kehidupan kita itu akan menjadi mudah. Yang mana al-ihsan itu adalah berbuat baik. Secara bahasa Indonesia, al-ihsan itu berbuat baik. Di sana dijelaskan di ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita dengan berbuat adil dan berbuat kebaikan. Kebaikan yang bagaimana nanti akan kita jelaskan. Begitu juga di dalam hadisnya Rasulullah yang biasa disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Di sana ada penjelasan tentang al-ihsan yang besertaan dengan penjelasan iman dan Islam. Mal iman wa mal Islam, dan yang terakhir adalah mal ihsan. Oleh para ulama, kata-kata al-ihsan ini biasa dipakai untuk simbol atau maskotnya dalam ilmu tasawuf. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan yang namanya al-ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Yang namanya al-ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kemudian para ulama menjelaskan banyak di dalam al-ihsan ini. Mungkin saya kasih contoh ulama-ulama kita yang sekarang seperti Habib Umar Al-Hafidh dari Yaman itu. Beliau menjelaskan al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah ini seperti dalam hadis bahwasanya al-ihsan itu maktubun fi kulli syai'. Al-ihsan itu tertulis di dalam segala sesuatu. Jadi dalam hal apapun di situ kita bisa mempraktekkan al-ihsan, baik kepada manusia, kepada hewan, atau bahkan kepada Allah. Dilanjutkan kata beliau Habib Umar, anta'budallaha ka'annaka tarahu itu berarti di dalam segala pekerjaan kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah, antusalliya ka'annaka tarah, antu'allima ka'annaka tarah, antata'allama ka'annaka tarah, antaksiba ka'annaka tarah, antanama ka'annaka tarah, dan seterusnya. Jadi kita menyembah Allah seperti halnya kita itu dilihat oleh Allah, atau kita melihat Allah. Kita mengajar seperti halnya kita melihat Allah. Kita belajar ilmu, datang hadir di majelis taklim seperti halnya kita melihat Allah. Kita bekerja seperti halnya kita melihat Allah. Kita tidur seperti halnya kita melihat Allah. Dulu kita bingung maksud dari kata-kata ini bagaimana. Ternyata bayangkan kalau orang itu seperti halnya melihat Allah, pasti orang itu tidak akan aneh-aneh atau melakukan keburukan. Orang kalau sudah melihat Allah, saya gerak-gerik kita ini, saya dilihat oleh Allah, atau saya melihat Allah. Orang kalau sudah mengamalkan seperti ini, insya Allah kita bisa berbuat ihsan kepada siapapun. Ihsan itu adalah berbuat baik. Jadi yang namanya ihsan itu mencakup atau berada di dalam suatu hal apapun. Kita makan seperti halnya kita melihat Allah. Orang kalau sudah melihat Allah, berarti makannya
pasti makan dengan sopan, bismillah, berdoa. Begitu juga kita setelah makan. Orang kalau belajar seperti halnya melihat Allah, oh berarti saya dilihat Allah, berarti saya harus belajar dengan baik. Orang kalau bermuamalah, antu'amila ka'annaka tarah. Orang bermuamalah atau orang berkomunikasi dengan sesama manusia, kalau merasa dilihat dan melihat Allah, pasti kita tidak akan menyakiti orang lain, berkata-kata dengan perkataan yang baik. Jadi al-ihsan itu saking banyaknya, maka cukup al-ihsan maktubun fi kulli syai'. Bahwasanya kebaikan itu tertulis di dalam segala apapun. Makanya di sini kami menjelaskan dari kitab Syajaratul Ma'arif karya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di sini beliau membuat bab yang bab ke-7 ini tentang ihsan am, yaitu kebaikan secara umum. Karena yang namanya ihsan itu juga nanti dalam perspektif fikihnya, di dalam nanti bab selanjutnya juga ada. Pokoknya al-ihsan itu maktubun fi kulli syai'. Yang ini yang akan kita bahas adalah ihsan secara umum dulu. Di sini beliau menjelaskan faslun fi bayanil ihsan al-qasir wal muta'addi. Beliau menjelaskan tentang al-ihsan itu ada kalanya yang al-qasir. Al-qasir itu yang bermanfaat kecuali hanya untuk kita diri kita sendiri. Kalau al-ihsan al-muta'addi itu adalah berbuat baik yang kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi berbuat baik itu secara singkat artinya bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri atau berbuat baik untuk orang lain. Nah, itu istilah kitanya seperti itu. Di sini beliau menjelaskan kulluman atau Allah fahuwa muhsinun ila nafsihi bi ta'atih. Mungkin saya bacakan secara makna seperti di pesantren. Kulluman utawi saben-saben wong atau akang taat sapa man Allah ing Gusti Allah fahuwa mongko utawi man iku muhsinun wong kang gawe ihsan utawa wong kang gawe kebaikan ila nafsihi maring awak dhewe man bi taatihi kelawan oleh taate man ing Allah. Contoh al-ihsan al-qasir yang berbuat baik kepada dirinya sendiri yaitu dia taat kepada Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, maka dia artinya adalah sudah berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan apa? Bi taatihi, dengan taatnya itu kepada Allah. Fa in kana mongko lamun ana iku fi taatihi ing dalam taate man apa naf'un kemanfaatan li ghairihi maring liyane man ya fahuwa mongko utawi man iku muhsinun wong kang gawe ihsan utawa kebaikan ila nafsihi maring awak dhewe man wa ila ghairihi lan maring liyane man. Kalau kita disuruh taat kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada yang lain, contohnya sedekah. Sedekah ini adalah syariatnya Allah, bentuk suatu ketaatan Allah, tapi juga bisa bermanfaat li ghairihi kepada orang yang lain. Berarti apa yang dilakukan dengan sedekah ini, orang kalau mau sedekah berarti dia ini berbuat baik kepada dirinya sendiri karena sudah taat mentaati perintahnya Allah dengan cara sedekah, dan juga berbuat baik kepada orang lain karena harta yang dia sedekahkan itu juga bermanfaat kepada orang lain. Tapi kalau sekedar dia menyembah kepada Allah, berarti dia adalah al-ihsan ila nafsih, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Di Al-Quran dijelaskan saking banyaknya kata-katanya, saya ambilkan mungkin ayat ini. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Allah melarang kita untuk menyembah kecuali kepada selain Allah. La ta'buduna illallah. Berarti bentuk penyembahan kita, taat kita kepada Allah itu ya berarti manfaat kepada diri kita sendiri. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi kata-kata ihsan ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Baik itu kepada Allah yang berupa kita menyembah kepada Allah,
yaitu berarti adalah muhsinun ila nafsi, yaitu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, atau yang nanti ihsannya kepada walidain, dzil qurba, wal yatama, kepada orang yang yatim, kepada tetangga kita. Oh, berarti itu adalah ketaatan yang kembali kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Ini yang mau dijelaskan oleh beliau di dalam kitab ini. Ihsan secara umum ada dua, yaitu al-qasir wal muta'addi. Wa ihsanuhu ila ghairihi qad yakunu amman wa qad yakunu khassan. Kebaikan dia kepada orang lain itu ada kalanya umum dan ada kalanya sifatnya itu khusus. Dan kemudian beliau menjelaskan selanjutnya di sini apa yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan di situ adalah wal ihsanu ibaratun an jalbi masalihid daraini au ahadihima. Yang namanya ihsan itu adalah istilah yang di situ kembalinya untuk menarik kemaslahatan dunia dan akhirat atau salah satunya. Jadi kita berbicara ihsan dari awal, sebenarnya definisi ihsan itu apa? Beliau menjelaskan ihsan itu pokoknya di sini yang sifatnya itu menarik kemaslahatan, jalbul masoleh. Kebalikannya wadaf'i masadihima au mafasidi ihdahima. Dan juga ihsan itu bisa diartikan menolak kemafsadatan atau kerusakan yang bersifat dunia dan akhirat atau salah satunya. Oleh karena itu di dalam fikih ada rumusan yang namanya jalbul masoleh sama darul mafasid. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, gitu. Jadi ini menjadi rumusan fikih. Jadi dari kata al-ihsan ini bisa merumuskan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dan nanti ada lagi yang lain seperti tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus berprinsip pada kemaslahatan. Ya ini prinsipnya ya al-ihsan. Nanti di belakang itu cabang-cabangan al-ihsan itu sangat banyak. Kemudian yang dinamakan maslahat itu apa? Wal maslahatu ladzatun au shibhuha au farhatun au shibhuha. Yang namanya maslahat itu adalah suatu kenikmatan atau keserupaannya atau suatu kebahagiaan. Jadi kita kalau bisa membuat orang lain itu nikmat atau bahagia, memberikan makan, atau sekedar kita itu bisa menjadi solusi bagi teman kita yang susah, itu berarti kita sudah berbuat ihsan. Kalau mafsadah, wal mafsadatu alamun au shibhuhu. Yang namanya kerusakan itu adalah suatu yang menyakitkan atau serupanya. Al-ghamman au shibhuhu, atau berupa kesedihan atau serupanya. Jadi kalau kita bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan orang lain, kita bisa menghindari agar kita tidak menyakiti orang lain, maka kita sudah berbuat yang namanya ihsan. Fa iradatun naf'i ihsanun likauniha sababan fihi wa iradatud dzurri isaatan li annaha sababan fihi. Bahkan cita-cita untuk berbuat kemanfaatan kepada orang lain itu sudah dinamakan ihsan, meskipun itu masih berupa cita-cita atau keinginan. Begitu juga sebaliknya, keinginan atau cita-cita membuat kerusakan kepada orang lain berarti itu isaah. Isaah itu kebalikan dari ihsan. Jadi ihsan itu kebalikannya adalah isaah. Dari kata asaa yusiu isaatan, berbuat keburukan kepada orang lain. Dicontohkan di selanjutnya di sini adalah seperti ini. Amal ini bentuknya seperti menyakitkan. Tapi dibalik menyakitkan ini tujuannya adalah keinginannya, cita-citanya adalah untuk kebaikan. Jadi suratul isaah, tapi kenyataannya di sini ada al-ihsan. Contohnya adalah ini. Waqad uliyadi al-muta'akilati ihsanun li'annahu sababun fi hifdzil jinan. Memotong tangan yang tangan ini digunakan untuk mencuri, ya, jadi rupanya ini kan seperti memotong tangan itu seperti berbuat kerusakan, tapi cita-citanya ini untuk kebaikan, untuk menyelamatkan harta manusia. Maka
hukum yang berupa memotong tangan yang kelihatannya itu isaah, menyakiti, tapi dibalik itu adalah berbuat ihsan. Nah, jadi ini adalah suratul isaah, tapi kenyataannya ini adalah ihsan. Dan contohnya lagi, wa tahammulu masyaqqit takallifi al-qasirati wal muta'addiyati ihsanun li'annahu sababun li salahid daraini. Nah, contohnya lagi ini, wa ta'dibus sibyani bid-darbi war rijali bita'zirati wal hududi insanun. Mengajarkan tata krama anak-anak kecil dengan cara memukulnya ketika tidak mau sholat, ketika sudah berumur 10 tahun, 11 tahun lebih, atau memukul orang dewasa dengan takzir karena mungkin dia ini melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan dia ditakzir, maka itu suatu bentuk ihsan. Padahal kenyataannya yang namanya memukul, mentakzir, takzir itu memberikan hukuman dengan mungkin seperti penjara. Kelihatannya itu berupa isaah atau mafsadah, menyakitkan. Tapi di balik itu seperti tadi, suatu cita-cita yang bermanfaat kepada orang lain, ya berarti itu ihsan. Nah, contohnya orang tua memukul anaknya yang tidak mau sholat, kelihatannya memukul, tapi di balik itu adalah untuk kebaikan, yaitu apa? Likaunihi sababan fil hathi 'alal khair wazajri 'anil syarr. Itu menjadi penyebab agar agar orang ini berbuat kebaikan dan menjadikan contoh orang lain atau kepada anak tersebut bahwasanya hal itu tuh tidak boleh, wazajri 'anil syarr, dan mencegah dari keburukan. Nah, jadi ihsan itu tercipta di mana-mana, seperti hadisnya Rasulullah, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan di dalam segala sesuatu. Nah, adapun di sini nanti akan kita contohkan satu persatu yang secara umum saja. Wal ihsanu yanqasimu ila khafiyyin wa jalilin wa qalilin wa katsirin wa jalilin wa khatirin wa nabilin wa haqirin. Ihsan itu terbagi bermacam-macam, baik yang samar atau yang tidak, termasuk sedekah. Sedekah ada kalanya yang samar, ada kalanya yang ditampakkan. Semuanya sama-sama baik. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian mau menampakkan sedekah, fa ni'mahi, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian mau menyamarkan sedekah atau bisa disebut dengan sedekah siri, yaitu sama-sama baik. Jadi sama-sama baiknya sedekah, baik dengan siri atau alaniyah atau nampak, itu sama-sama baiknya. Atau qalilin wa katsirin, berbuat baik itu ada kalanya yang sedikit atau ada kalanya yang banyak, ada kalanya yang sifatnya itu besar, ada kalanya yang sifatnya kecil. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebalikannya, jangan berbuat keburukan sekecil apapun kepada orang lain. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain sekecil apapun itu sulit, jangan dilakukan. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang baik itu sedekah. Wa fi kulli kabitin ratbatin ajrun. Setiap di situ yang mempunyai hati yang basah, artinya setiap makhluk hidup itu bisa mengandung pahala. Contohnya, kita berbuat baik kepada semut, kita berbuat baik kepada anjing, seperti yang biasa kita dengar ya. Di dalam hadis itu ada, di dalam riwayat itu ada orang ini, kalau sekarang itu semacam orang yang nggak baik, wanita yang nggak baik ya, semacam ya pelacur gitu. Orang ini gara-gara memberi minuman kepada anjing, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu juga kepada semut, seperti riwayat-riwayat dari ulama-ulama kita, contohnya Syekhina Maimun Zubair, Mbah Yai Maimun Zubair dari Sarang itu, kita itu kalau kepada semut yang jatuh di WC, mohon maaf, itu kata beliau seperti itu tolonglah. Jangan sampai kita itu membunuh satu semut yang jatuh di WC itu, jangan sampai. Barangkali dengan kita berbuat baik kepada semut ini menjadikan rahmatnya Allah kepada kita gitu. Ada lagi, dari dulu saya mendengar dari Yai Azizi yang dari lulusan Lirboyo, yang beliau
terkenal di Batul Masailnya dari Blitar itu, diriwayatkan itu ada wali, seorang wali besar, ada seekor semut ini di kendaraannya, nempel di kendaraannya. Beliau sudah berjalan jauh, kemudian beliau tahu, loh kok ada satu ekor semut ini. Kemudian beliau berpikir begini, jangan-jangan satu ekor semut ini adalah semut yang dari rumah saya, daerah saya, yang jangan-jangan gara-gara saya bawa dari kendaraan saya ini, semut ini menjadi terpisah dari golongan-golongan teman-teman atau mungkin keluarganya yang ada di daerah saya tadi. Akhirnya beliau kembali lagi untuk mengembalikan satu semut ini, demi untuk agar tidak menyakiti kepada semut ini, hatta namlah ini. Nah ini, jadi di situ dijelaskan. Jadi wakatabal ihsana, Allah menulis kebaikan itu ala kulli syai' hatta 'alan namlati wan nahlati. Di sini disebutkan seperti itu. Jadi berbuat baik itu sampai kepada sesuatu apapun itu, sampai kepada seekor semut, wan nahlati, atau kepada semacam nahl. Nahl itu tawon, lebah. Nah, jadi macam-macam. Tasaddaqu walau bisyiki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Contoh dari al-ihsan itu adalah berupa sedekah walaupun dengan bisyiki tamrah, separohnya kurma. Jadi kita memberikan kurma kepada orang lain itu suatu kebaikan. Jadi jangan diremehkan. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan kurma, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang baik yang kita lontarkan kepada orang lain itu juga bentuk ihsan. Isyarahnya di dalam Al-Qur'an disebutkan waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu dengan ucapan yang baik. Nah, itu juga berupa ihsan gitu. Ada lagi di sini contohnya fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai kita itu meremehkan dari kebaikan itu sedikit apapun. Jadi jangan sampai kita itu kalau dikasih teman kita sedikit jangan diremehkan. Ngewehi kok sakmene tok, jangan. Allah saja tidak meremehkan kebaikan itu, kok kita manusia meremehkan. Ya. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghirah wala kabiratan illa ahsaha. Allah itu tidak meremehkan shaghirah, amal sedikit apapun, wala kabirah, dan amal yang besar illa ahsaha, kecuali Allah akan menghitungnya. Jadi di Al-Quran sangat banyak. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang diberikan oleh teman kita, sedikit apapun itu. Walau antal ko akhaka wa anta tabsutu ilaihi wajhak. Atau ketika kita bertemu dengan saudara teman kita, kemudian kita bersenyum atau menyapa kepada teman kita, maka itu juga termasuk sedekah. Itu minal ma'ruf, itu bagian dari kebaikan. Allah sebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan yang sangat sedikit, yarah, Allah pasti akan melihat dan membalasnya. Begitu juga kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit keburukan yang kita lakukan, Allah pasti akan melihat dan membalasnya. Jadi di sini disebutkan oleh beliau Imam Izzuddin Ibn Salam ini, wala farqa fi syarri baina qalilihi wa katsirihi. Tidak ada bedanya kebaikan itu sedikit dan banyak. Fala tahqiranna minhu syai'a. Jangan sampai kita itu meremehkan. Begitu juga kebaikan. Jangan sampai kita meremehkan, menyakiti kepada manusia sedikit apapun. Jangan sampai. Mengapa? Seperti isyarahnya dalam Al-Quran yang banyak tadi, Allah akan membalas sedikit apapun amal kita, baik itu buruk atau kebaikan. Seperti ayat Allah yang berupa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita itu mengucapkan satu kata apapun itu kecuali kita diiringi oleh malaikat raqib dan atid, dan seterusnya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jangan kita remehkan itu. Wa qad dakhalat an-naru imra'atan fi hiratin rabitatha wa lam tud'imha hatta matat. Ada riwayat seorang perempuan itu masuk ke neraka gara-gara seekor kucing yang dia pelihara tapi tidak dikasih makan sampai mati.
Padahal kepada seekor kucing ini, kalau dilihat ini bukan manusia tapi kucing, karena dia itu biarkan tidak dikasih makan, jadi berani memelihara tapi tidak berani memberikan makan gitu. Jadi sampai mati lah, kemudian wanita ini masuk ke neraka. Jadi jangan diremehkan, walaupun kepada hewan, apalagi kepada manusia gitu. Wa ghafara li bagyin bisaqyati kalbin, dan Allah mengampuni kepada wanita yang saya ceritakan tadi, wanita yang kelakuannya buruk, yaitu semacam pelacur, gara-gara dia mau memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan seterusnya. Wali akhara bi izalati ghusli syauqin an tariqil muslimin. Ada lagi Allah mengampuni kepada orang yang lain karena dia mau menghilangkan satu duri dari jalan raya. Jadi kalau ada paku di jalan raya itu kita ambil, kita buang, barangkali ini akan menyakiti orang lain. Kalau ada kendaraan lewat, barangkali ini akan membuat bocor bannya, dan kalau kaki nanti mungkin bisa mengenai dan seterusnya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataynaha biha wa kafa bina hasibin. Sedikit apapun amal yang kita lakukan, Allah pasti akan hasibin. Allah pasti akan menghitungnya. Jadi beramal itu kebaikan yang masih banyak contohnya, ketika kita muamalah, ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, ketika kita belajar, itu kita praktekkan kebaikan. Dan kita tidak perlu bingung-bingung bagaimana sih tasawuf yang benar itu? Tidak perlu. Tasawuf yang benar itu kembalinya kepada alisan ini. Pokoknya kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, insya Allah aman. Makanya kadang ulama-ulama kita itu menyebutkan pokoknya kita itu tidak maksiat, insya Allah selamat. Akhirnya muncullah rumusan hukum fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghilangkan kerusakan-kerusakan itu didahulukan nanti prinsipnya daripada untuk menarik kemaslahatan. Dan yang pastinya kemanfaatan itu berbeda-beda sesuai dengan derajat orang. Ya, fadhailul a'mal tatafawatu bitafawuti ma tajlibuhu min naf'in aw tadfa'uhu min durrin. Jadi amal itu kebaikannya, nilainya itu akan berbeda-beda sesuai dengan kemanfaatan atau kemadharatan yang ditimbulkan. Nah, begitu. Seperti tadi, orang mencuri, memotong tangannya. Apakah ini suatu kebaikan? Ya ini baik. Karena kalau tidak dipotong tangannya, nanti akan memberikan contoh kepada orang lain kalau mencuri itu boleh. Membunuh kepada orang lain yang tidak ada salahnya, maka hukumannya dibunuh. Padahal membunuh itu tidak boleh. Kok ini hukumannya membunuh? Ya karena memberikan semangat, iradah, memberikan cita-cita, manfaat agar tidak ditiru oleh orang lain. Kalau membunuh itu tidak boleh gitu. Nah, gitu dan seterusnya. Wa yushriful islahu bainan nas bi syarafil mabdzul. Jadi kebaikan kepada manusia itu tingkatannya sesuai dengan tingkatan orang yang diberi. Contohnya di sini wa'id amul mutari aula min it'amil muhtaj. Memberikan makan kepada orang yang butuh, sangat butuh, itu lebih utama daripada memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi memberikan makan kepada orang yang hampir mati itu lebih utama daripada memberikan orang yang sekedar butuh. Memberikan makan kepada orang-orang yang mohon maaf miskin itu lebih baik daripada memberikan makan atau sedekah kepada orang-orang yang sudah cukup, dan seterusnya seperti itu. Sehingga wal i'tibaru fi dzalika kullihi bi'idhamil masalihi wal mafasid fil maqasid wal wasail. Jadi yang dilihat itu adalah sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau tujuannya itu untuk semangatnya itu untuk tujuan besar, maka berbuat baik untuk tujuan besar ini maka juga mempunyai nilai kebaikan yang sangat besar. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi al-ihsan itu maktubun fi kulli syai'. Al-ihsan itu yang menjadi maskotnya atau sumbernya tasawuf. Maktubun fi kulli syai' itu
Silahkan nanti kita sama-sama mempraktekkan di dalam hal apapun. Saking banyaknya bab di belakang ini tentang ihsan yang maktubun fil fikhi, yang ditulis di dalam bab fikih itu sangat banyak, hampir 100 halaman. Beliau itu menulis tentang al-ihsan saking banyaknya, karena ini memang betul-betul pondasi kita, pondasi dalam kehidupan kita. Al-ihsan itu beliau Imam Izzuddin bin Abdissalam ini dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini menulis bab tersendiri al-ihsan yang maktubun fil fikhi. Dalam rumusan ulama fikih itu sangat banyak, sampai 100 halaman sekitar, pokoknya sangat banyak di belakangnya ini. Jadi mohon jangan sampai kita itu menyakiti orang lain sedikit apapun, membuat kita susah kepada orang lain, itu jangan sampai. Begitu juga sebaliknya, semampu kita berbuat baik kepada orang lain, semampu kita, kalau bisa lebih banyak maka lebih baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa barokah dan manfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.